Assalamualaikum Bu Nini, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Solik. Maaf nih Bu, ah, apakah Ibu hari ini ada waktu luang? Insya Allah ada Pak. Alhamdulillah jika demikian. Mohon maaf, nanti agak mengganggu waktunya lagi cukup lama. Tidak apa-apa Pak, santai aja. Saya justru malah seneng kok Pak. Eh, tapi ada apa nih Pak? Kalau saya perhatikan sepertinya Pak Solik sedang gelisah, tidak bersemangat seperti biasanya ya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya nih Bu, saya ada sedikit masalah. Apakah Ibu nanti bisa membantu saya? Insya Allah dengan senang hati Pak. Semoga saya bisa membantu ya Pak ya nanti ya. Kira-kira, dari pembicaraan siang ini nanti, apa ya yang Bapak ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Jadi Pak Solik ingin mendapat solusi dan pencerahan, dari permasalahan yang saat ini sedang dihadapi ya. Kalau boleh tahu ya Pak ya, masalahnya apa ya Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakanlah apa yang sedang Bapak rasakan saat ini? Begini, Bu, beberapa hari yang lalu kan ada Mhm, pengawas melakukan mhm, supervisi ke kelas-kelas. mhm, Nah, mhm, waktu itu saya lagi mengajar di kelas. mhm, mhm, Kemudian si pengawas atau supervisor ini melakukan supervisi ke kelas mhm, saya, kemudian eh, menegur ya saya saat mhm. melakukan proses pembelajaran seperti itu Bu. Oh, jadi saat Bapak kemarin disupervisi oleh pengawas, pada saat proses pembelajaran itu, Bapak mendapat teguran dari pengawas, begitu, Pak? Iya Bu, seperti itu Bu. Mmm, terus bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Apa yang membuat Bapak itu sampai mendapat teguran dari pengawas sekolah? Begini, eh, saat pengawas melakukan supervisi, beliau Mhm, mengkritik tentang mhm, proses pembelajaran yang saya lakukan itu Bu. mhm, mhm, mhm. Oh, terus maaf ya, Pak, jika boleh tahu, proses pengajar yang bagaimana sehingga itu pengawas sampai memberikan kritik kepada Pak Solik? Mm-mm. Sepertinya beliau keberatan saat saya melakukan proses belajar mengajar, tapi Mhm. tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh, jadi, menurut Bapak, pengawas itu merasa keberatan karena pada saat proses pembelajaran Pak Solik tidak menggunakan buku teks, benar begitu, Pak? Benar, Bu. Saya Mmm, kira sih seperti itu. lalu, bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau, ya selama ini saya menggunakan berbagai sumber, ya Mhm, termasuk buku dari perpustakaan. Yang mhm, penting kan sudah mengacu pada kurikulum. Nah, mhm. mungkin yang saya sampaikan itu membuat beliaunya tersinggung, Bu. Jadi menurut Bapak, pengawas itu merasa tersinggung saat Pak Solik itu menyampaikan penjelasan terkait sumber belajar yang Bapak pakai dalam pembelajaran. Benar seperti itu, Pak? Ya, benar, Bu. Begitu ya. Memang selama ini, yang Bapak lakukan di dalam proses pembelajaran terkait dengan sumber belajar itu seperti apa sih, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bu, bahwa Mhm, saya mhm. menggunakan beberapa sumber, ya termasuk Mhm, buku, mhm. kemudian video-video, Mhm. internet, ya Mhm, mhm. menayangkan video itu supaya lebih interaktif, Mhm, seperti mhm, itu. mhm. Iya, iya, iya.
sumber belajar yang Bapak pakai atau gunakan itu sebenarnya sudah sangat bagus sih menurut saya ya Pak ya. Hanya saja jika saya boleh tahu nih ya Pak ya, sebenarnya apa sih alasan Bapak sampai tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar pada saat proses pembelajaran tersebut? Hmm, menurut saya, ya Mhm, sumber belajar yang saya gunakan sudah lumayan memudahkan siswa. mhm mhm Siswa mhm. sudah Iya termotivasi iya. dan Mhm. sudah mengacu kurikulum juga ya Bu ya. Oh, ya ya ya. Jadi menurut Bapak, sebenarnya sumber-sumber belajar yang Bapak gunakan itu sudah memudahkan siswa, sudah membuat siswa itu sudah termotivasi ya. Sebenarnya sudah bagus sih Pak ya, menurut saya. Lalu bagaimana Pak hasilnya saat Bapak itu mengajar itu ya menggunakan sumber belajar tersebut? Padahal seperti yang kita ketahui ya Pak ya, bahwa karakter, anak-anak itu kan berbeda-beda, beragam, kemudian gaya belajarnya juga berbeda-beda. Mungkin tidak Pak, dari sumber belajar yang Bapak gunakan saat itu sudah dapat mengakomodir semua, kebutuhan belajar murid yang beragam itu? Betul juga ya Bu ya. Mhm mhm. Eh, sudah belum ya? Mhm. Saya kepikiran sih Mhm mhm selama mhm. ini memang eh, ada sih beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal. Mhm mhm. Jadi itu dikarenakan sumber belajar yang saya pakai belum bisa mengakomodir kebutuhan Mhm. belajarnya. Dan ada beberapa anak yang kurang berminat memang dengan Mhm mhm. sumber belajar yang saya gunakan saat Mhm itu. mhm. Dan bisa jadi mereka lebih Mhm minat mhm. dengan menggunakan buku paket yang mereka miliki. Oh, iya iya iya, ya itulah Pak, mungkin mungkin dari sini, ini yang mungkin yang perlu mungkin Bapak 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 ini ya, kembangkan lagi bahwa buku teks pun mungkin itu adalah sangat penting juga sebagai sumber belajar, sehingga nanti mungkin harapan dari pengawas kemarin ya seperti itu Pak. Jadi Bapak mau menggunakan buku teks itu sebagai sumber belajar juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya iya iya. Setelah ini Pak Solik dari cerita ini bagaimana perasaan sekarang? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa Mhm. kurang nyaman, resah, Mhm. gelisah ya Mhm. dengan masalah ini. Ya akibatnya ya saya kurang fokus dalam pekerjaan saya. Mhm mhm. Jadi Pak Solik merasa kurang nyaman, resah, terus kepikiran terus dengan masalah ini yang mengakibatkan Pak Solik itu kurang fokus ya. Jadi banyak-banyak pekerjaan lain yang terbengkalai. Benar seperti itu, Pak. Iya, iya Bu, seperti itu Bu. Sekarang apa sih sebenarnya sih yang membuat Bapak itu sampai resah, merasa tidak nyaman dan kepikiran terus seperti itu, Pak? Gini Bu, yang membuat saya tidak nyaman itu Mhm. ya karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal ini, Mhm. permasalahan itu kepada kepala sekolah. Dan saya Mhm. jadi Oh begitu khawatir ya. nanti akan jadi masalah di kemudian hari gitu Bu. Hmm. Jadi jika saya dapat simpulkan, yang membuat Bapak merasa resah, tidak nyaman, atau kepikiran itu karena Bapak pengawas menyampaikan kejadian saat seperti tadi ya, atau seperti yang kemarin Bapak lakukan itu kepada kepala sekolah, sehingga Pak Solik itu merasa khawatir nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Benar seperti itu ya Pak ya? Iya, iya Bu, ya benar sekali Bu. Mm -mm. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya Bu nanti? Menurut Bapak ya, menurut Bapak misalkan ya seandainya nanti, Bapak Solik itu dipanggil atau ditegur, kira-kira alasan kuat apa ya Pak yang membuat, Bapak berpikir bahwa Bapak kepala sekolah nanti akan memanggil dan menegur Bapak? Ya mungkin karena bapak sekolah manggil saya ya karena saya dengan argumen saya Mhm pada mhm. saat supervisi oleh pengawas, Pengawas kemarin ya? sehingga pengawas itu tersinggung. Ya mungkin Mhm itu mhm Bu. mhm. Ya ya ya. Jadi menurut Pak Solik mungkin, seandainya itu terjadi kepala sekolah itu sampai memanggil Bapak dan menegur Bapak itu mungkin karena sikap dan argumen yang kemarin Pak Solik telah sampaikan kepada pengawas, seperti itu ya Pak ya? Ya seperti itu Bu. Iya iya iya. Nah, sekarang misalkan ya, seandainya itu Pak Solik, apa yang Pak Solik pikirkan bahwa nanti kepala sekolah itu akan memanggil dan menegur Bapak,
kira-kira apa sih yang Bapak akan sampaikan kepada Pak kepala sekolah tersebut? Ya, saya akan sampaikan yang pertama Mhm. ya saya minta maaf terlebih dulu Mhm, iya atas iya, sikap bener dan bener. argumen Mhm. saya. Iya iya. Setelah saya sampaikan ke pengawas, ya Mhm kemudian mhm. saya akan menjelaskan Mhm. secara detail apa yang saya Mhm. eh, lakukan, Mhm mhm. dan saya akan sampaikan itu ke kepala Mhm sekolah. mhm. Ya, ya harapannya sih Bapak sekolah bisa memahami dan memberi Mhm. respon positif Mhm mhm. seperti itu. Iya iya iya, saya setuju sih dengan Bapak ya. Semoga saja apa yang Pak Solik, pikirkan bahwa kepala sekolah nanti akan memanggil atau menegur sih tidak terjadi ya, Pak, ya. Kita berprasangka baik aja lah ya, sehingga nanti ketidaknyamanan, keresahan Bapak itu tidak lagi, Bapak rasakan dan Bapak menjadi lebih tenang ya, Pak, ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin, ya ya. Baiklah Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan semua ini tadi, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Ya, saya sih berniat untuk menemui kepala sekolah. Ini yang Mhm pertama mhm. yang saya lakukan untuk Mhm mhm. membicarakan hal ini. Mhm. Tahu beliau punya solusi terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Iya iya, bagus itu, Pak, bagus. Lalu kira-kira ada hal lain nggak, Pak, ya, yang akan Bapak lakukan selain itu, Pak? Ya, gini Bu, kemudian terkait proses belajar ke depan, Mhm mhm. saya juga akan menggunakan buku teks sesuai saran dari pengawas kemarin. Iya iya, bagus itu, Pak, bagus. Saya setuju sekali deh dengan apa yang akan Bapak lakukan. Terus bagaimana ya, Pak, dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya nanti bagaimana? Langkah yang saya ambil, ya insya Allah saya akan memakai buku teks sebagai Mhm. sumber utama Iya iya dalam iya. proses pembelajaran, Mhm mhm. ya. Ya karena siswa harapannya semakin nyaman Mhm dengan mhm. proses belajar yang saya akan laksanakan nanti. Oke oke, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali menurut saya, Pak. Saya setuju deh dengan ide Bapak itu. Eee, terus ya, Pak, ya, kira-kira ya kapan ya Bapak akan melaksanakan itu? Kira-kira mungkin secepatnya Bu, ini mungkin Mhm. mulai minggu depan di Mhm mhm eee, mhm. pelajaran minggu depan, saya akan Mhm. mulai mempraktekkan apa yang disarankan oleh pengawas kemarin. Nah, bagus itu, Pak. Ya, semoga pembelajaran yang nanti Bapak lakukan berjalan lancar dan baik ya, Pak, ya. Dan dengan penggunaan teks apa, buku teks itu dalam pembelajaran tersebut, semoga nanti dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam ya, Pak, ya. Amin, 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 amin. Sekarang, dari pembicaraan ini semua ini tadi, bagaimana perasaan Bapak Solik sekarang? Ya alhamdulillah Bu, sudah merasa agak lega karena jujur Alhamdulillah. saya sempat Iya. takut gitu loh Bu, mengambil Heeh heeh. langkah untuk Iya iya. menyelesaikan masalah ini, apalagi berurusan dengan kepala sekolah. Atasan ya kepala sekolah, Ya ya iya. agak khawatir, takutnya nanti saya ya Langkah gitu ya, Pak. salah langkah itu loh Bu. Iya iya iya, benar sih, Pak, ya. Ya syukurlah, Pak, kalau jika memang Bapak, sudah merasa lega, sudah merasa lebih tenang ya. Sekarang, Pak, ya, dari, apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu ini ya, ya pastinya dalam proses belajar mengajar nanti saya akan Mhm. mengacu pada kurikulum dan Mhm mhm. mematuhi aturan, Mhm mhm. kemudian melaksanakan dari saran dari pengawas Saran dari yaitu pengawas tadi. penggunaan buku teks dalam Iya. proses belajar mengajar Oke saya. oke. Iya, baguslah, Pak, ya. Jadi menurut Bapak, selain itu dokumen apa sih, Pak, yang sebenarnya dibutuhkan untuk melakukan, komitmen tersebut? Hmm, ya banyak sih Bu dukungan yang saya butuhkan, ya Mhm termasuk dari teman saya satu mhm. rukun mapel yang harapannya nantinya saling mengingatkan dalam proses Mhm pembelajaran supaya mhm. lebih baik lah. Oh, ya ya, ide bagus sekali, Pak, itu, Pak. Oke, semoga setelah itu nanti Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa rasa tidak nyaman lagi ya, Pak, ya. Sekarang, Pak, kira-kira ide apa ya yang akan Bapak lakukan juga, dari komitmen tersebut? Eh,
saya punya ide untuk berbagi pengalaman ke teman-teman saya untuk mengajak untuk ya memaksimalkan buku teks dalam proses belajar Unsur pembelajarannya. mengajarnya seperti itu. Oke, ya. Saya senang sekali deh dengan ini ya, apa nama itu, komitmen Bapak, kemudian ide-ide Bapak yang mungkin ingin berbagi pengalaman ya Pak ya dengan teman sejawatnya. Oke. Saya jadi ini tidak sabar nih Pak, nanti ingin mendengar cerita dari Bapak lagi, bagaimana ceritanya nanti ketika Bapak itu sudah melaksanakan rencana tadi ya Bapak untuk menggunakan buku teks di dalam proses pembelajaran. Saya tunggu ceritanya Pak ya besok ya Pak ya. Ya, insya Allah kita nanti akan ketemu lagi untuk sharing lagi ya Bu ya. Oke, siap Pak, siap. Mohon maaf Bu, ini waktunya masuk di jam terakhir ya Bu. Oh iya. Saya akan Sama-sama Pak. lagi. Ini saya mohon izin pamit. Iya Pak, silakan. Saya juga ada jam mengajar di jam terakhir nanti juga itu Pak. Iya. Monggo Pak. Ya, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Soli, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Nini, selamat siang juga. Maaf nih Pak, kira-kira Bapak ada waktu luang nggak hari ini? Siang ini. Ada, Bu. Alhamdulillah, jika demikian. Mohon maaf ya Pak, jika nanti mungkin mengganggu waktunya Bapak sebentar. Oh, enggak apa-apa, santai saja Ibu. Kalau saya lihat ini Ibu Nini kelihatan gelisah, enggak semangat. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, saya sebenarnya mau sedikit cerita nih nanti tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Apa Pak Solik nanti berkenan bantu saya ya Pak ya? Insya Allah dengan senang hati Bu, semoga saya bisa membantu. Ya Bu ya. Amin, ya. Kira-kira harapan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita siang hari ini? Saya sih sebenarnya ingin mendapatkan solusi atau mungkin pencerahan gitulah Pak dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, jadi Ibu Nini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Nini hadapi saat ini ya. Kalau boleh tahu nih ya, masalah apa ya Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan perasaan Ibu saat ini. Iya, jadi begini Pak, kemarin itu kan ada jadwal supervisi ya di kelas saya. Nah di situ Bapak pengawas kan masuk ke kelas saya Pak. Nah pada saat supervisi tersebut di dalam proses pembelajaran itu Bapak pengawas memberi teguran kepada saya Pak. Jadi saat disupervisi oleh pengawas, Ibu ditegur. Seperti itu ya Bu ya? Iya Pak, benar seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi ya Bu ya? Apakah yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Jadi gini Pak, jadi pada saat kegiatan supervisi itu, pengawas itu mengkritik proses pembelajaran yang saya lakukan saat itu. Jadi kalau boleh saya tahu nih ya, proses belajar yang bagaimana sehingga pengawas ini sampai memberikan kritikan kepada Ibu? Ini Pak, sepertinya ya kalau yang saya tangkap ya Pak ya. Jadi menurut pada saat pembelajaran itu beliau Pak pengawas itu merasa keberatan. Merasa keberatan karena pada saat saya melakukan proses pembelajaran itu saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, Pak. Oh, jadi menurut Ibu, pengawas merasa keberatan nih
karena Ibu tidak menggunakan buku teks dalam proses belajar mengajar. Benar seperti itu ya Bu ya? Iya, iya benar Pak. Yang saya tangkap sih seperti itu. Lalu tanggapan Ibu dengan respon pengawas sekolah tersebut bagaimana? Ya, sejujurnya saya sudah menyampaikan atau saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini dalam proses pembelajaran itu yang saya lakukan, saya sudah menggunakan berbagai sumber, termasuk referensi dari buku perpustakaan. Karena yang terpenting menurut saya kan apa yang saya lakukan itu sudah mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan itulah beliau itu merasa tersinggung, Pak. Oh gitu ya. Jadi menurut Ibu pengawas merasa tersinggung saat Ibu memberikan penjelasan terkait sumber pembelajaran yang Ibu pakai dalam proses belajar mengajar. Iya, Nah, benar gitu ya, seperti Bu itu, ya. Pak. Iya, benar seperti itu, Pak. Gini, memang selama ini Ibu melakukan dalam proses belajar mengajar itu dengan berbagai sumber ya. Iya, iya. Iya, seperti yang saya ceritakan tadi sih, Pak, bahwa saya itu menggunakan sumber belajar dari berbagai macam, di antaranya juga dari buku di perpustakaan. Saya juga mengajak siswa untuk menonton video, kemudian saya juga menayangkan video-video yang interaktif gitu dan menyenangkan untuk anak-anak. Iya, 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 iya. Sumber belajar yang Ibu gunakan dalam pembelajaran itu sudah bagus sih menurut saya. Hanya Mhm, saja mhm, jika boleh saya tahu nih ya, mhm, mhm, apa sebenarnya alasan Ibu sampai tidak menggunakan buku teks nih ya, mhm, nggak mhm. sebagai sumber belajar gitu. Ya, apa ya, Pak, ya, menurut saya sumber belajar yang saya pakai selama ini atau di dalam proses pembelajaran itu sudah menurut saya sudah memudahkan siswa sih, Pak, ya. Siswa juga sudah termotivasi, kemudian siswa juga senang dan yang terpenting kan, sudah mengacu pada kurikulum, Pak. Hmm, oke, sebenarnya yang Ibu lakukan sudah bagus sih. Mhm. Gini, lalu bagaimana sih hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu beda-beda ya, kebutuhan juga berbeda-beda, gaya belajar pun beda-beda. Mungkin tidak ini Ibu dari sumber belajar yang digunakan saat itu, apakah sudah mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa yang beragam itu? Betul juga ya, Pak, ya. Sudah belum ya? Saya malah ini ya, tidak kepikiran sampai ke sana sih, Pak. Karena menurut saya selama ini, eee, yang saya perhatikan atau saya lihat itu pada siswa-siswa saya, itu memang masih ada sih, Pak, beberapa siswa itu yang nilainya kurang maksimal. Apa Hmm, mungkin bisa jadi dikarenakan sumber belajar yang saya gunakan itu belum dapat mengakomodir semuanya kali ya, Pak, ya. Karena mungkin bisa jadi juga ada beberapa anak itu yang mungkin, dia ketertarikannya atau minat belajarnya dengan menggunakan, buku teks itu, karena mungkin mereka lebih minat dengan menggunakan buku teks, yang Nah, dimiliki itu, Pak. nah Mhm. itulah pentingnya buku teks Bu sebagai Iya. salah satu sumber belajar. Mungkin Mhm, itu mhm. harapan dari Mhm, mhm. pengawas kemarin saat memberikan masukan ke Ibu. Oh, Ya, iya, iya, supaya iya. Ibu menggunakan sumber belajar teks, buku teks juga Mhm. gitu maksudnya. Iya, iya, saya pikir ada benarnya juga sih, Pak. Iya, iya, Pak, iya, iya. Nah, ini setelah Ibu cerita ini, bagaimana Mhm. perasaannya sekarang ini ya? Terus terang agak-agak lega ya, Pak, ya, agak sudah merasa ini sih ya, lega. Tapi ya ini tadi, Pak, saya masih ada, kekurang nyamanan ini, Pak. Saya masih merasa resah, kemudian, masih kepikiran terus, apa namanya itu, dengan masalah itu tadi, sehingga kadang saya sering tidak fokus pada saat mengerjakan suatu pekerjaan. Ibu Nini masih merasa kurang nyaman, resah Mhm, ya, dan kepikiran. mhm, mhm. Apa yang menyebabkan eh, ini mengakibatkan pekerjaan Ibu agak kurang fokus ya, terbengkalai. Seperti Iya, itu. iya, iya, Pak, seperti itu. Ya, lalu apa yang membuat Ibu ini tidak nyaman, resah itu kenapa Ibu?
Hmm, ini Pak, sebetulnya yang sebenarnya yang membuat saya menjadi resah, tidak nyaman, kemudian, apa nah itu sering kepikiran itu karena kemarin itu Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, sehingga saya khawatir nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh, jika saya simpulkan ya Bu ya, ini yang Mhm, membuat Ibu resah, tidak nyaman, dan kepikiran terus karena uh, Pak Pengawas ini mau menyampaikan mhm, ke kepala sekolah mhm, terkait mhm. yang disampaikan. Ibu khawatir akan menjadi masalah di kemudian hari. Iya, Seperti iya, itu ya Bu ya? iya, iya, benar seperti itu, Pak. Terus ya, Pak, ya, kira-kira nanti saya akan dipanggil atau ditegur oleh Bapak kepala sekolah tidak ya, Pak, ya? Menurut Ibu alasan yang kuat yang membuat Ibu ini berpikir bahwa kepala sekolah akan menegur dan memanggil Ibu apa? Iya ya, apa ya? Mmm, mungkin, mungkin Bapak kepala sekolah itu akan memanggil dan menegur saya itu atas sikap dan argumen saya yang telah saya sampaikan kepada pengawas, Pak, hingga pengawas itu membuat merasa tersinggung. Mungkin itu sih, Pak. Jadi menurut Ibu Nini, kepala Mhm, sekolah akan memanggil dan menegur Ibu karena sikap mhm. dan argumen yang sudah Ibu sampaikan ke pengawas. Seperti itu ya Bu ya? Iya, seperti itu sih menurut saya, Pak. Nah, sekarang seandainya nih ya Bu ya, Mhm, mhm, mhm. Bu Nini kepikiran eh, kepala sekolah akan memanggil dan menegur Ibu. Kira-kira apa yang Mhm. akan Ibu sampaikan ke kepala sekolah? Mungkin yang akan saya sampaikan kepada kepala sekolah, yang pertama sih pastilah Pak ya permintaan maaf, atas sikap dan argumen yang telah saya sampaikan kepada pengawas tersebut. Kemudian saya juga pasti akan mencoba menjelaskan, masalah sebenarnya yang terjadi, supaya nanti tidak muncul, ini ya anggapan-anggapan yang bagaimana-bagaimana seperti itu. Dan harapannya, dari penjelasan yang saya sampaikan itu, Bapak kepala sekolah bisa mengerti, memahami, dan justru mungkin menyampaikan hal-hal positif bagi saya Pak ya, sehingga saya nanti bisa lebih semangat lagi dalam mengajar. Ya, ya, setuju Bu, setuju dengan itu Bu. Mhm, Ya, semoga mhm, saja apa yang Ibu ini pikirkan bahwa mhm. kepala sekolah akan memanggil dan menegur Ibu tidak terjadi ya Bu ya, sehingga Amin, amin. tidak Heeh. nyamanan, keresahan Ibu tidak lagi ya Ibu rasakan dan Ibu menjadi lebih tenang. Iya, Itu ya. amin, amin. Iya, amin, amin. Mudah-mudahan ya Pak ya doanya Pak. Oke, baiklah. Dari apa yang kita obrolkan ini ya, Mhm, mhm. kira-kira Ibu ya, apa rencana Ibu ke depannya? Apa ya Pak ya? Mungkin rencana ke depan saya tetap sih Pak ya akan berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Siapa tahu nanti beliau juga akan memberikan solusi yang baik untuk saya, Pak. Ya, bagus itu Bu. Uh, Mhm. Lalu ada hal yang lain yang Ibu mau lakukan? Ada sih Pak, ada lain ya yang terkait apalagi terkait dengan proses belajar mengajar itu ya Pak ya. Insya Allah ke depannya saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar Pak. Ya, bagus itu Bu. Mhm, mhm. Setuju sekali dengan apa yang akan Ibu lakukan. Mhm, Lalu mhm. bagaimana dengan proses pembelajaran selanjutnya ini? Insya Allah ya Pak ya, insya Allah untuk proses pembelajaran selanjutnya nanti saya akan memakai buku teks ya Pak untuk sumber belajar utama. Walaupun tetap saya juga akan menggunakan sumber-sumber belajar yang sudah saya gunakan selama ini, supaya nanti siswa itu bisa terakomodir semua dan semua siswa bisa merasa nyaman dengan sumber belajar tersebut Pak. Ya, langkah Ibu sudah tepat sekali. Ya, saya setuju sekali dengan ide Ibu. Terus nih, kapan kira-kira uh, mau melaksanakan hal tersebut? Insya Allah secepatnya Pak, insya Allah secepatnya deh. Besok itu kan saya juga ada jam mengajar Pak. Nah insya Allah mulai besok saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama juga dalam proses pembelajaran saya Pak. Oke, nah bagus tuh Bu.
Nah, semoga yang Ibu lakukan berjalan lancar dan penggunaan buku teks ini dalam pembelajaran Ibu nanti bisa mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam. Gitu ya, Bu ya? Ya, amin, amin ya Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah sekarang saya merasa sudah lega, tenang itu karena jujur memang Pak ya, kemarin itu sempat takut sih mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini karena apa ya? Karena takutnya kalau masalah ini sudah sampai ke atasan kita, kepala sekolah itu kan saya khawatir Pak, takutnya nanti salah langkah gitu. Ya, syukurlah Bu. Ya, jika Ibu sudah merasa lega, nah lalu dari rencana itu apa komitmen Ibu yang mau dilakukan? Untuk komitmen yang akan saya lakukan terkait dengan proses belajar mengajar, insya Allah saya akan mengacu pada kurikulum Pak. Kemudian selain itu saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk penggunaan buku teks sebagai sumber belajar Pak. Lalu menurut Ibu nih, dukun apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Uh, Dukungan yang mungkin saya ingin harapkan sih yang pertama tetap dari kepala sekolah ya Pak ya sebagai pemangku kepentingan ya. Kemudian yang kedua saya ingin dukungan dari teman-teman sejawat saya yang serumpun terutama ya, serumpun mata pelajaran dengan saya supaya nanti kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Seperti itu sih Pak. Ya, itu bagus sekali Bu. Semoga setelah ini Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, nyaman, ya Amin, tidak amin, amin. dihantui lagi rasa takut, tidak nyaman. Amin, amin, Nah, amin Pak. Iya Pak. ini kira-kira ide apa yang akan Ibu lakukan dari komitmen tersebut? Iya Pak, ya. Memang setelah ini saya sudah apa namanya itu ya, sudah merasa lega ya Pak ya. Kira-kira mungkin nanti saya akan ini ya Pak, saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman sejawat saya terkait untuk mengajak teman-teman menggunakan buku teks juga sebagai sumber belajar utama Pak. Selain sumber-sumber belajar lain yang sudah kita gunakan selama ini. Itu insya Allah Oke, Pak. amin. Semoga terlaksana ya Bu ya. Ya amin, amin, amin Pak. Ya Ya, Pak. ini saya jadi kepikiran ya Bu ya. Saya tidak sabar ingin mendengar cerita lagi dari Ibu terkait pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan buku teks. Ya, saya juga ingin tahu bagaimana hasilnya. Ya, Oke, oke. saya tunggu ceritanya ya Bu ya. Insya Allah siap Pak. Insya Allah siap Pak. Maaf sekali ya Pak ya. Jadi yang jelas saya terima kasih sekali pada Bapak sudah mau mendengar keluh kesah saya hari ini. Alhamdulillah Ya, saya ya, sudah ya. merasa lega sekarang ya Pak ya. Dan ini minta maaf ya Pak. Ini nanti saya ada jam terakhir nih Pak. Kebetulan saya mau masuk kelas ke kelas 9 ini. Mohon maaf saya izin pamit dulu ya Pak ya. Oh ya Bu, silakan, silakan, ya Ya, silakan. terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak sekali. Ya, Semoga nanti kita sama-sama bisa Bu, sharing lagi, sama-sama. bisa ketemu lagi untuk Nah, saya bicara-bicara tunggu tentang ya Bu hal ya. ini ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi